Bab 2018. Tingkat kemurnian api suci. Rintangan terakhir, berhubungan dengan api suci. Sudah merasakan aura bara api yang ada di sekitar, Eric Kin pun mulai mengerti. 4 rintangan ujian murid partai Jihuo bagian dalam, sangat ajaib, setiap rintangan ada kegunaan masing-masing. Rintangan pertama, kejujuran hati, ingin memastikan kejujuran murid apakah ada niat lain untuk masuk ke sekte. Rintangan kedua dan ketiga, itu lebih menuju ke kemampuan dan daya tempur. Sedangkan rintangan terakhir ini adalah rintangan khusus yang dimiliki partai Jihuo. Murid partai Jihuo tentu saja harus memiliki kekuatan utama api suci. Jadi ingin menjadi murid partai bagian dalam atau ke tingkat yang lebih tinggi, kemurnian api suci sangatlah penting. Dirinya berada di dalam dimensi kabut hitam ini, Eric Kin pun merasakan, di sekitar dikelilingi aura bara api, seolah-olah berpancar dari dimensi api suci lainnya. Aura api suci ini, aku tidak memiliki. Eric Kin pun mulai semangat. Kitab Dewa Jurus Taoisme ketiga, 8 macam api suci, masih tidak bisa dibuka, memiliki 9 atau 10 macam pasti sudah cukup. Eric Kin memiliki 8 macam api suci, di dalam partai Jihuo mungkin Tuan Muda Huo Rong juga sama seperti ini. Tapi daratan dunia dewa sangat luas, Master Abadi Tian Huo pernah mengatakan, dirinya pernah mengumpulkan api suci setidaknya 20-30 macam. Jadi Eric Kin juga tidak sombong, merasa di dalam partai Jihuo, sudah tidak ada macam api suci yang belum dia miliki. Berdasarkan tingkat pengaktifan kitab dewa, Eric Kin menebak, paling banyak membutuhkan 2 macam, ilmu dewa paling terakhir pasti bisa dibuka. Berpikir demikian, Eric Kin pun mulai semangat. Setelah masuk ke partai bagian dalam, maka jarak dengan api sejati Dharmakaya semakin dekat. Jika bisa mendapatkan 1 macam api suci, bukannya lebih baik. Tapi masih berada di formasi sihir, Eric Kin tidak gegabah bertindak, melainkan mengaktifkan mata dewa melihat ke arah dalam kabut hitam ini. Sekali melihat, ekspresi Eric Kin pun berubah, menyadari sekitar jarak 100 mil dari dirinya ada seorang remaja yang diam-diam berjalan ke area mereka. Itu Sugianto Zhu, di tangan dia memegang sebuah token yang aneh, dia diam-diam ingin melakukan apa. Eric Kin menyipitkan mata, pelan-pelan bangkit. Di dalam kabut hitam ini, kultivator tidak bisa melihat ke arah jauh, tapi Sugianto Zhu ini meskipun berjalan dengan hati-hati, tapi penglihatannya juga lebih jauh dari orang lain. Dia terus melewati kultivator sekitar, setelah memastikan status mereka, dia pelan-pelan berjalan ke arah keberadaan Eric Kin dan Leona Zhang mereka. Di waktu Eric Kin mengamati Sugianto Zhu juga sangat waspada mencari Eric Kin mereka. Kali ini muncul masalah besar. Sugianto Zhu menggertakkan gigi, mengandalkan aura dari token kuno ini memeriksa segalanya yang ada di sekitar radius 3 mil. Ternyata kakak dan dia awalnya mengira, Desmond Huo pasti akan kalah taruhan. Tapi dia sama sekali tidak menyangka, 3 rintangan ini berlalu, Eric Kin mereka, 10 orang masih lengkap. Malah pihak mereka, ada 3 kultivator yang kurang beruntung berjumpa dengan roh binatang yang cukup kuat lalu gagal. Jika berdasarkan kondisi ini, maka yang akhirnya akan kalah pasti adalah pihak Yulianto Zhu. Sugianto Zhu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Untung saja, kakak dari awal memberikan token kuno ini padaku untuk menjaga-jaga. Asalkan dengan token ini menemukan posisi keberadaan Leona Zhang, lalu aku menggerakkan aura bara api yang kuat ke sini, mereka pasti tidak akan bisa menahan bara api ini lalu gagal. Di dimensi ini, karena ada keberadaan api suci, dunia luar tidak bisa memeriksa kondisi sekarang, jadi bisa secara tanpa disadari siapa-siapa melakukan ini. Meskipun Leona Zhang mereka tidak puas, juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Sugianto Zhu dengan senyuman liciknya,
Setelah mencari satu persatu kultivator, jarak dia dengan Erikin pun semakin dekat. Di dalam dimensi kabut hitam ini, asalkan Sugianto Zu berniat mencari orang, pasti akan bisa ketemu. Melihat dia ini, sepertinya ingin mencelakai orang. Token yang ada di tangannya itu, sepertinya kondensasi aura bara api yang ada di sini. Erikin melihat Sugianto Zu berjalan mendekat pun mulai berpikir. Di waktu bersamaan, tatapan matanya tertuju pada token yang ada di tangan dia, mengaktifkan Dark Eye dan Mata Dewa. Dengan demikian, semua rahasia token yang ada di tangan Sugianto Zu pun terlihat jelas. Di token kuno ini, memancarkan temperamen Taoisme bara api, seolah-olah bisa menarik bara api, menarik semua filamen bara api yang ada di langit bumi ini terus mendekat ke arahnya. Token ini bisa secara otomatis menari bara api, jika langsung digerakkan oleh Sugianto Zu, mungkin efeknya akan lebih kuat berkali-kali lipat. Erikin pun menarik tatapan mata, dalam hati mulai mengerti. Orang ini ingin memanfaatkan aura api suci yang ada di sini untuk membunuh kita semua, licik sekali. Ujian murid partai bagian dalam yang paling terakhir, di dalam kabut hitam ini, menguji murid partai dalam terhadap tingkat kemurnian dan adaptasi bara api. Ini sama seperti orang yang sangat kompak dengan air, maka dari kecil akan bisa berenang bebas leluasa di sungai. Bersambung. Bab 2019. Mengikuti rencananya. Andai saja kultivator memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dengan bara api, maka di dimensi yang panas ini, pasti tidak akan merasa panas melainkan sangat nyaman. Tentu saja, setiap laksa benda pasti ada batasannya. Di dimensi kabut hitam ini pasti akan mengutamakan ujian, jadi aura api suci akan ditingkatkan hingga batas tertinggi oleh formasi. Jadi meskipun api suci sangat cocok dengan kultivator, juga harus bertahan sekuat tenaga. Jika ada sedikit tidak tahan, maka pasti tidak bisa melewati 2 jam, formasi akan menilai gagal lalu dilempar keluar dari kabur hitam ini. Jadi, jika di saat ini Sugianto Zu memanfaatkan token ini, menambahkan kehangatan api suci di tempat area Liona Zhang dan lainnya. Mereka ini yang awalnya sudah sangat lemah, pasti tidak akan bisa bertahan. Dengan demikian, mereka semua akan gagal. Yulianto Zu akan memenangkan taruhan dengan Desmond Huo. Tapi tentu saja semua ini terjadi jika Erikin tidak melihatnya. Orang ini ingin mencelakai kita, tapi malah bisa kita manfaatkan. Erikin melihat ekspresi licik Sugianto Zu, dalam hati pun merasa lucu. Dia berpikir sejenak, setelah itu tidak memberitahu Liona Zhang mereka, melainkan mengikuti gaya Sugianto Zu, pelan-pelan melangkah maju. Tanpa mengganggu yang lain, berjalan ke tempat yang pasti akan Sugianto Zu masuk. Selanjutnya, Erikin di permukaan lantai, dengan waspada melakukan pembentukan formasi. Setelah selesai, Erikin pun berdiri dan terbang ke pusat dimensi kabut hitam, terbang ke pusat aura api suci menyebar. Dimensi kabut hitam yang luas ini, setiap area aura api suci sangat merata, bukan semakin mendekati pusat api suci akan semakin panas. Ini membuat Erikin kaget, merasa fenomena ini seharusnya berhubungan dengan kabut hitam. Jika tidak, meskipun partai Jihuo ingin baik-baik membiarkan kultivator merasakan api suci, juga tidak perlu membuat mereka saling tidak bisa melihat, memberikan kesempatan Sugianto Zu untuk melakukan serangan diam-diam. Mendarat di pusat, hanya melihat di permukaan langit ada sebuah kandil perunggu. Di kandil ini, ada seutas api kuning yang sedang membara. Ini adalah jenis api suci yang tidak pernah dikumpulkan oleh Erikin. Tapi setiap api suci membara memancarkan hawa menyengat, masuk ke kabut hitam akan menyerap dan disebarkan ke seluruh area yang ada di dalam dimensi. Pelan-pelan berjalan ke depan altar perunggu ini, Erikin melihat dengan jelas api suci berwarna kuning ini.
Bara api meskipun membara di atas kandil, tapi pusat api malah berada di atas altar perunggu ini. Saat ini, api suci bagaikan benda tidak ada pemilik, tidak ada yang menjaga, seolah-olah mudah untuk diambil. Tapi Erikin mengerutkan kening, tidak langsung bertindak. Di bawah api suci ini, pasti berhubungan dengan formasi sihir ujian kali ini. Jika aku mengambil api suci ini, dunia luar pasti akan segera mengetahui. Sampai saat itu meskipun mendapatkan api suci, juga tidak ketahuan, tapi semua orang di sini pasti akan dicurigai. Erikin menggeleng-geleng kepala. Rintangan keempat ini, menguji tingkat kemurnian api suci kultivator. Jika malah api suci direbut, kultivator yang mengikuti ujian kali ini pasti ada masalah. Kenapa tidak baik-baik mengikuti ujian, malah mencuri api suci? Partai Jihuo termasuk partai besar, pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Sampai saat itu, demi sebuah api suci malah menimbulkan kerepotan untuk dirinya mendapatkan api sejati Dharmakaya. Ini adalah sebuah perbuatan yang tidak menguntungkan dirinya. Tapi juga bukan mengatakan api suci ini dia hanya bisa melihat. Erikin menoleh kepala, melihat ke arah Sugianto Su yang sedang pelan-pelan berjalan maju. Dia bukannya ingin mencelakai kita, kebetulan hal ini bisa membuat dia yang menjadi kambing hitam masalah ini. Erikin menjaga kesabarannya, tidak langsung merebut api suci. Melainkan melihat Sugianto Su, tanpa sadar melangkah masuk ke dalam formasi jebakan yang dia buat. Formasi sihir. Ini adalah sebuah formasi sihir yang sederhana, tidak ada kemampuan menyerang. Kegunaan terbesar adalah membuat kultivator yang masuk ke dalam, menimbulkan ilusi yang diinginkan oleh pembuat formasi. Seperti kultivator yang melangkah masuk ke formasi ini, awalnya berada di bumi, tapi formasi sihir diaktifkan malah merasa dirinya melayang di galaksi. Tentu saja, perubahan sebesar ini mudah membuat kultivator sadar. Jika kultivator sadar maka formasi sihir akan terpecahkan. Jadi, formasi ini bisa menjebak beberapa lama tergantung kemampuan sang pembuat formasi serta kemampuan formasi agar membuat lawannya tidak merasa aneh. Sedangkan Sugianto Su tanpa sadar masuk ke dalam formasi sihir ini, sekilas ada sesuatu yang melintas di matanya, tapi kembali menjadi seperti semula. Bahkan Sugianto Su tidak merasa keanehan ini. Formasi yang dibentuk Erikin ini, dia mengira dirinya masih tetap berada di dalam kabut hitam, sedang mencari posisi keberadaan Leona Zhang mereka. Tapi sebelum Erikin mengubah kembali formasi sihir ini, Sugianto Su hanya bisa melihat kehampaan. Aneh sekali, formasi ujian ini mengirim Leona Zhang mereka ke posisi mana? Sugianto Su diam-diam mengeluh, dia sama sekali tidak mengetahui dirinya berada di dalam formasi sihir, malah mengira masih berada di dalam dimensi kabut hitam. Bersambung.